Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lana bi anna hadhihi al-hayati ad-dunya laibun wa lahwun li dhil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila hadis salat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i li masalihil ibad. Wa salawatullahi wa salamuhu ala an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Hadirin jami'ah rahimakumullah. Pertama dan utama, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat qadrah, iradah, inayahnya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, anak cucu, sahabat, tabi'in, dan para pejuang Islam yang sampai dengan saat ini menegakkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita dan keturunan kita, insyaallah. Sebagai khatib, saya wajib mengajak semua untuk sama-sama kita saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hari ini alhamdulillah kita sudah berada di Ahad pertama bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, yang insya Allah menurut kalender nasional Jumat ini masuk pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah. Jumadil Akhir merupakan bulan ke-6 dalam kalender Hijriah, bulan yang menandakan pengakhir musim dingin yang telah bermula sejak Jumadil Awal. Pada bulan ini merupakan bulan kelahiran dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra, anak perempuan dari pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid. Bulan ini juga wafatnya Abu Bakar As-Siddiq dan penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sejalan dengan itu, maka saya sebagai khatib akan mencoba memunculkan permasalahan pentingnya menggunakan akal dalam menuntut ilmu dan mengendalikan nafsu. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Di sini ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan langit, bumi, dan siang, malam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Namun tanda-tanda ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang menggunakan akal dengan baik. Tentu penggunaan akal ini adalah suatu keharusan bagi umat Islam sebagai anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merenungi, memahami, dan menjalani kehidupan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kehidupan yang akan kita lakukan untuk menyambut kebahagiaan dunia dan akhirat harus dilakukan dengan adanya pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga pemikiran kita ini dapat menempatkan diri kita pada hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang terbaik untuk kita dapati kehidupan tersebut di dunia dan akhirat.
Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ayat ini menunjukkan bahwa akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sia-sia seperti itu saja. Pada akhirnya ini akal yang diberikan kepada kita semua akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun akhirat nanti. Menggunakan akal dalam menuntut ilmu tentu ini menjadi suatu kewajiban bagi kita. Karena dengan ilmu itu kita hanya bisa mencari mana perbuatan-perbuatan yang akan mendapatkan kebahagiaan dan mana perbuatan-perbuatan yang tentu pada akhirnya akan mendapatkan kesesatan. Ayat ini juga tentu mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk selalu menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Fenomena ini tentu menjadi kewajiban yang nyata dan harus kita lakukan. Karena ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas muslim dan muslimat. Jadi bukan muslim saja, tapi muslimat juga berkewajiban untuk melaksanakan atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini jelas merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan tentu ini merupakan alat sebagai alat untuk memperbaiki akal kita atau membuat akal kita ini selalu mempunyai pikiran-pikiran yang positif. Dan ini juga disesuaikan oleh ayat berikutnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan tentu Allah tidak melepas begitu saja ketika kita diwajibkan untuk dapat menuntut ilmu. Artinya kita bisa pada akhirnya menempatkan hal-hal yang baik, kecenderungan-kecenderungan yang terbaik, maka Allah tidak melepas begitu saja. Bahkan Allah akan menempatkan ilmu tersebut beberapa syarat. Misalnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa syarat. Artinya ketika kita mempunyai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, tentu Allah akan menempatkan diri kita itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini janji Allah mutlak, karena dalam surat Al-Quran Islam juga mengingatkan bahwa akal harus dipandu oleh wahyu. Artinya akal ini harus selalu diarahkan sesuai dengan Al-Quranul Karim wal Hadis.
Jadi dia harus tunduk dan patuh untuk melaksanakan atau selalu diarahkan mengarah pada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika akal itu tidak dipandu, maka pada akhirnya dia akan dikuasai oleh nafsu. Yang kita ketahui, ketika akal itu bertindak, nafsu itu selalu berhadapan nafsu atau mengkaitkan nafsu. Bahkan titiknya itu kalau digaris nggak sampai ukuran rambut. Jadi bisa saja melencengnya itu cepat ketika kita tidak mempunyai ilmu itu. Artinya ketika kita tidak mempunyai ilmu, bisa saja kita tergelincir pada hal-hal yang bersifat nafsu untuk menjadi hal yang terbawa oleh hawa-hawa nafsu. Nafsu itu cenderung mengarahkan kita untuk pada kesesatan. Sedangkan akal yang baik yang diberikan oleh Allah itu bagaimana kita selalu melakukan hal-hal yang terbaik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentu Allah berikan akal dan nafsu ini secara bersamaan. Artinya orang itu pasti diberikan akal dan diberikan nafsu. Nah, sehingga pada akhirnya manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih sebetulnya. Manusia itu mempunyai hak untuk memilih. Dia memilih jalan yang baik atau dia memilih jalan yang buruk, atau dia memilih kedua-duanya. Jalan buruknya dia lakukan, jalan baiknya dia lakukan, sehingga dia berada di posisi tengah-tengah atau moderat, atau dalam kategori yang lain disebut kaum munafikin gitu ya. Dia mau lakukan perintah-perintah Allah, tapi dia juga mau lakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Ini tidak lain adalah kita yang menempatkan itu. Allah memberikan kesempatan itu untuk membuat kita itu memilih. Nah, sehingga pada akhirnya ketika kita tidak bisa mengarahkan atau kita memandu akal itu, pada akhirnya kita akan terjerumus oleh nafsu tersebut. Akal yang dipandu oleh iman memiliki manfaat besar dalam kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah 13 sampai dengan 19. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Nah, ini dibaca sampai akhir saja. Tapi kutipan ayat itu sebetulnya sudah membuat kita itu menguatkan iman. Pada akhirnya itu iman kita itu akan semakin kokoh dan manusia semakin sadar akan kebesaran-kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akal juga membantu manusia mencari ilmu yang bermanfaat sebagai orang tua. Jadi ketika kita mengakui dan kita menyadari bahwa ayat-ayat Allah itu yang sudah diterangkan tadi itu, bahwa kita sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai mempunyai kebesaran dan maha atas segala-galanya, maka kita selalu akan menempatkan diri kita itu pada hal-hal yang bermanfaat. Sehingga Nabi sendiri untuk kita menempatkan
menjadi orang yang bermanfaat itu tidak bisa juga kita sekonyong-konyong ya dalam bahasa Betawi itu. Bisa menempatkan diri kita itu menjadi orang yang bermanfaat, artinya bisa menempatkan diri itu kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Tidak seperti itu. Tapi paling tidak kita harus memahami dulu apa yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita itu dan juga bagi orang lain. Sehingga Nabi sendiri yang sudah maksud itu selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini Nabi sendiri yang sudah jelas-jelas, ya kalau kita katakan maksud, masih berdoa untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga Nabi menganjurkan pada kita semua untuk bisa paling tidak mengarah pada mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pengertian ilmu yang bermanfaat itu artinya dia bisa dimanfaatkan oleh diri kita dan orang lain, termasuk agama, bangsa, dan bangsa pada umumnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Tidak hanya mencari ilmu, akal yang dipandu oleh iman akan mendorong manusia mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. Karena di sini ketika kita tahu itu, kita menempatkan bahwa kita akan mendapatkan manfaat itu, maka kita tahu persis bahwa kita itu dalam posisi khairun nas anfa'ul linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang bermanfaat atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pada akhirnya ada kecenderungan kita itu untuk dapat menjadi orang yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri kita, sekali lagi tentu bermanfaat bagi orang lain. Dan pada akhirnya itu menjadi pilihan kita semua. Memang ketika ini dibahas masalah akal dan nafsu itu terlalu dalam untuk masalah ini, dan memang perlu waktu untuk memahami tentang kewajiban-kewajiban kita untuk mencegah atau memandu akal ini menjadi akal yang rahmatan lil alamin. Dan tentu ini karena kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jalan satu-satunya untuk kita mendapatkan itu semua adalah kita dapat mencari ilmu atau menggali ilmu lagi. Karena belajar itu bukan tidak sampai pada umur berapa. Yang namanya belajar itu kita menurut Nabi Muhammad sampai dengan yang lahat, ya, sampai kita dikumpulkan. Ketika nafas kita sudah habis, nah itu kita udah tak boleh belajar lagi gitu ya. Dan ketika kita mempunyai ilmu ini, ya, kita pada akhirnya bisa menyaring. Paling tidak kita bisa dapat menyaring informasi-informasi yang baik dan informasi-informasi yang buruk. Makanya ketika kemarin ada fenomena munculnya pembahasan Pahlawi itu, ya, ini suatu kemajuan bagi umat Islam, bahwa kita sudah mulai diajak berpikir. Paling tidak secara akademis kita sudah mulai diajak berpikir lah, ya, bahwa pada akhirnya masalah yang benar siapa itu urusan belakang. Tapi paling tidak
sudah mulai mau mengarah atau mulai mau berpikir, sehingga kita tidak bertaklid pula. Pada akhirnya itu kita tidak bertaklid pula. Karena apa? Ya karena pada akhirnya kan nanti akan ditemukan gitu. Dari ilmu itu, dan ketika kita mempelajari ilmu itu pasti akan ditemukan mana sebetulnya yang baik, mana yang terbaik, mana yang perlu ditinggalkan, dan mana yang perlu ditolak. Nah ini guru sendiri tentu harus menguasai ilmu. Untuk hal tersebut, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah dapat selalu membimbing akal kita, pikiran kita untuk menuju jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal 'azim yashkurun wa 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi